kenapa sih justru pas mau tidur, pas harusnya tenang nih, malah otak tuh rame banget nih Kang Afif nih? Iya, karena secara psikologis, overthinking itu salah satu cara otak untuk mencoba menciptakan rasa aman lewat mikir lebih banyak. Oke. Overthinking, namanya juga Mhm. overthinking. Iya. Padahal, bukannya semakin pintar, semakin Mmm. cepat, semakin bagus, malah sistemnya jadi hang, jadi rusak. Oke. Nah, dan di malam hari, mikir yang sehat Mhm. itu biasanya punya ujung yang jelas. Ada keputusannya, ada langkahnya, steps-nya apa, atau minimal ada kejelasan apa yang harus dilakukan. Oke. Yang unik adalah semakin kita berusaha harus tidur, Mhm. anehnya tekanannya malah semakin naik. Nah, ini Oke. banyak orang yang nggak sadar nih, ya dia bukan cuman ingin tidur, Mhm. dia Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya. Bareng aku Dania dan... Afif. Nah, topik kali ini relate banget nih, tapi juga bikin gemes nih Kang Afif nih ya. Karena pernah nggak sih teman-teman semua di sini, badan tuh ngerasa capek, mata udah kayak berat, kayak udah niat tidur, begitu mati lampu nih ya Kang Afif ya nih ya, otak malah kayak buka rapat internal dadakan nih Kang Afif nih ya. Jadi tiba-tiba keinget chat lama, keinget omongan orang tadi siang, terus mulai nyusun skenario gitu. Kalau misalnya kalau tadi gue jawabannya kayak gini, harusnya gue nggak ngomong gitu deh gitu. Iya. Dan seringnya itu terjadi pas kita justru lagi mau istirahat, lagi mau Iya. tidur. Nah itu dia nih Kang Afif. Jadi bikin bingung nih, kadang siangnya kita ngerasa baik-baik aja, tapi malamnya kok kayak ada suara berisik di kepala yang nggak bisa di-mute gitu Kang Afif. Jadi episode kali ini nih kita bakal bahas kenapa overthinking paling kencang pas mau tidur nih. Nah bedain mana overthinking yang muter doang sama mikir sehat yang beneran nyelesain masalah. Dan tentunya gimana caranya nih mute yang realistis, bukan yang nyuruh kosongin pikiran ya, karena itu yang biasanya malah bikin ribut. Iya. Dan kita akan bahas juga dari sisi psikologisnya, tips-tipsnya, ya, dan juga steps-steps yang bisa dipakai sama teman-teman semua yang suka ngalamin tadi ya gitu, ribut overthinking tiap malam. Oke, jangan kemana-mana, tetap bareng kami di Grafocast. Oke Kang nih, kita mulai dari yang paling simpel dulu deh nih. Kenapa sih justru pas mau tidur, pas harusnya tenang nih, malah otak tuh rame banget nih Kang Afif nih? Iya, karena secara psikologis, malam itu momen dimana distraksi turun drastis. Beda sama siang hari. Kalau Iya. siang hari kita ketolong sama banyak hal ya, ada kerjaan, ada chat, ada noise ya gitu, ada perjalanan, bahkan sekedar sibuk. Oke. Tapi ketika malam biasanya kan semuanya beres. Ruangan sepi, layar mulai redup, Iya. badan berhenti bergerak. Nah, yang tadinya ketahan di bawah permukaan, pikiran yang belum selesai, emosi yang belum sempat kita rasain, ya. Nah, itu naik ke atas. Jadi bukan karena pas mau tidur terus kamu tiba-tiba jadi ngerasa kok saya jadi lemah ya malam ini ya gitu, kok jadi semuanya muncul gitu. Tapi karena memang akhirnya ada space, ada ruang untuk pikiran itu muncul ketika kita istirahat. Oke, jadi kayak sepanjang hari kita nunda mikir, terus malamnya malah kayak ditagih gitu ya Kang Afif ya? Yes, betul, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi banyak orang yang sebenarnya bukan nggak punya masalah, tapi mereka menahan dulu supaya bisa jalanin hari dengan baik. Oke. Dan ketika malam hari, ketika semuanya udah selesai, ketika otak itu bilang, "Oke, sekarang kita proses." Oke. Nah, cuman masalahnya yang diproses seringkali kebablasan, jadinya overthinking. Keinget lagi tuh, "Waduh ini kayaknya tadi salah deh, waduh kayaknya ini," kayak gitu. Oke, nah ini menarik banget nih Kang Afif nih. Bedanya apa Kang? Tapi kalau misalkan soalnya kadang kan orang bilang kayak, "Sebenarnya aku bukan overthinking, aku tuh cuman lagi mikirin hal yang, biar mateng," kayak gitu. Tapi kok ya tetap nggak bisa tidur-tidur gitu Kang Afif? Iya, jadi intinya gini, mikir yang sehat itu biasanya punya ujung yang jelas. Ada keputusannya, ada langkahnya, steps-nya apa, atau minimal ada kejelasan apa yang harus dilakukan. Oke. Entah itu buat besoknya, atau lusa, atau apa. Beda sama overthinking. Kalau overthinking itu kayak muter terus di otak. Kesannya produktif, tapi nggak ngehasilin apa-apa selain capek. Oke. Kamu ulang pertanyaan yang sama terus ya, ulang-ulang di kepala. Tapi jawabnya nggak pernah cukup. Kayak kamu nge-refresh
halaman yang error berkali-kali ya di website gitu, error, refresh ya. Masalahnya bukan di refreshnya, tapi memang koneksinya lagi bermasalah. Jadi gitu aja terus hasilnya, muter-muter overthinking. Oke. Ini relate banget ya Kak. Jadi kayak aku mikirin ini tuh biar tenang, tapi malah makin panik gitu ya Kak ya. Nah, betul. Dan pemicunya sering banget soal rasa nggak aman. Oke. Takut salah, takut dinilai, ada rasa perfeksionis, ada rasa bersalah, ada kebutuhan untuk mengontrol hasilnya, wah harus seperti apa gitu. Nah, overthinking itu salah satu cara otak untuk mencoba menciptakan rasa aman lewat mikir lebih banyak. Overthinking namanya juga overthinking. Padahal banyak hal di hidup itu yang memang abu-abu, bukan hitam atau putih, nggak ada yang jawabannya final. Iya. Berarti sebenarnya yang dikejar itu bukan solusi ya, tapi malah butuh kepastian kayak gitu ya? Iya, betul. Jadi otak kita sebagai manusia itu fitrahnya suka kepastian. Karena kepastian itu bikin kita merasa aman. Makanya di malam hari ketika kontrol kita terasa turun karena gelap, sepi, tubuh mulai lelah gitu, pikiran yang berbau ancaman itu bisa lebih terdengar, lebih nyaring. Ancaman ini bukan ancaman fisik ya, tapi juga ancaman sosial, takut malu misalnya, takut tadi salah gitu, takut ditolak, takut dianggapnya nggak bagus. Nah itu kedengeran nyaring ketika malam hari. Oke, nah aku mau highlight dikit nih Kang Vin. Ini tuh sering banget kejadian kalau misalkan habis kita tuh kalau ketemu orang kayak gitu loh Kang Vin. Jadi kayak habis nongkrong, habis meeting, habis presentasi. Nah terus kayak malam itu kayak jadi replay ke semuanya gitu. Tadi aku ngomongnya bener gak ya gitu, tadi aku kayak gimana gitu. Nah itu tuh jadi kayak overthinking di malam harinya gitu Kang Vin. Iya bener, itu ada pola yang namanya itu ngulang adegan. Jadi kayak misalnya kamu nge-replay momen yang menurut kamu tuh memalukan. Atau ada yang kamu sesali di pas mau nongkrong gitu ya, atau pas siang atau pas apa. Atau kamu ngerasa, wah tadi gue aneh nggak ya? Nah itu sebenarnya cara otak kita nyari rasa aman. Kalau aku ulang lagi, mungkin aku bisa nemuin cara supaya kejadian itu nggak terulang. Cuman karena kejadiannya udah lewat, yang ada malah kamu terseret rasa malu. Atau nyesel berjam-jam. Karena nggak bisa diulangin lagi. Iya. Jadi kayak nonton ulang video yang cringe gitu ya, versi diri sendiri kayak gitu, yang nggak bisa di skip gitu Kang. Iya betul. Dan itu yang bikin otak itu makin aktif. Atau gini, analogi yang paling gampangnya gini. Overthinking itu seperti kita lagi buka browser internet, 30 tab kebuka. Udah gitu, kita ngerasa nih, gue harus buka semuanya biar lengkap. Padahal semakin banyak tab dibuka kan semakin banyak memori yang kepake, semakin berat gitu. Bukannya semakin pintar, semakin cepat, semakin bagus, malah sistemnya jadi hang, jadi rusak. Nah, dan di malam hari kamu nggak punya RAM tambahan karena energi mental juga menurun. Udah tabnya kebuka harus mikir-mikir. Nah, seperti itu. Jadi bukan cuma masalah pikiran gitu ya, tapi sebenarnya kondisi tubuh juga ikut berpengaruh gitu ya Kang Afif ya? Iya, betul. Karena badan ketika lelah, capek, itu kan kapasitas kita untuk ngatur emosi dan pikiran juga nurun. Makanya orang yang perfeksionis atau yang punya standar tinggi, malamnya itu biasanya paling berisik di otaknya. Karena siangnya dia tahan, dia kontrol, dia tampil beres. Tapi malamnya kontrolnya itu kendur dan semua yang ketahan itu keluar. Jadi kalau misalkan aku rangkum dikit nih Kak, jadi malam itu tuh kayak sepi, distraksi turun, yang ketahan naik kayak gitu ya. Jadi terus overthinking beda sama mikir sehat karena jadi muter tanpa ujung, biasanya tuh dipicu rasa nggak aman dan kebutuhan kepastian gitu ya Kak ya? Betul. Nah, kalau kayak gitu jadi habis ini nih yang bikin penasaran kalau misalkan udah ngerti kenapa muncul, kenapa susah banget dimatiin, kayak tombol off-nya rusak kayak gitu ya Kak Afif ya. Nah, kita akan bahas nih abis ini. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Nah, lanjut nih Kang nih. Tadi kan kita udah ngerti nih kenapa sebenarnya overthinking itu bisa muncul kayak gitu ya. Tapi yang bikin orang frustasi tuh kayak gini nih, udah capek, udah pengen stop, tapi kok malah makin kenceng gitu Kang Afif ya. Kenapa overthinking itu susah banget dimatiin Kang Afif? Iya, karena sebenarnya dia itu bukan cuma nempel di pikiran, di otak kita, tapi nempel di emosi, di badan gitu. Jadi secara psikologis tuh kayak loop. Kamu kepikiran sesuatu, emosinya naik. Entah itu cemas, takut, malu, badan jadi ikut tegang. Jantung jadi lebih cepat. Napasnya jadi pendek.
Terus udah gitu perut jadi kerasa nggak enak gitu. Mm-mm. Nah, setelah badannya itu tegang, itu kan ngasih sinyal balik ke otak kayak loops gitu. Wah, ini penting, ini bahaya. Akhirnya otak makin ngegas lagi mikirnya. Akhirnya tubuh semakin panik lagi, stres lagi. Terus kayak gitu, itu kayak loop kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya badan tuh ikut nyalain alarm gitu ya secara tidak langsung ya Kang Pip ya? Iya, benar. Dan yang unik adalah semakin kita berusaha harus tidur, anehnya tekanannya malah semakin naik. Nah, ini banyak orang yang nggak sadar nih, ya dia bukan cuman ingin tidur, dia ingin tidur cepat. Ada target, dan begitu targetnya nggak kejadian, waduh kok belum tidur, semakin panik. Waduh besok gimana, gue bakal kacau. Nah itu bikin loopnya makin kencang. Iya. Jadi terus ujung-ujungnya tuh ngeliatin jam, kayak, udah jam 12 nih gitu, jam 1 gitu, terus malah makin stres gitu ya Kang Pip ya? Iya betul, nah itu. Nah terus udah gitu ada lagi nih, kebutuhan manusiawi, yang sangat manusiawi banget. Jadi kan tadi udah sempat disebut ya bahwa otak kita itu fitrahnya butuh kepastian. Malam hari itu sering banget jadi waktu negosiasi sama hal yang sebenarnya abu-abu. Kayak dia sebenarnya marah nggak sih? Atau kalau gue salah langkah, karir gue hancur nggak ya? Dipecat nggak ya? Padahal pertanyaan itu kan nggak punya jawaban final malam itu juga. Tapi otak maksa karena dia ngerasa kalau dapat jawaban dia aman. Padahal tadi nggak dapat jawab itu juga. Iya. Dan lucunya Kang Pip ya, makin dicari jawabannya malah makin nggak ketemu nggak sih Kang Pip? Iya, betul gitu. Karena yang kamu cari itu kan tadi ya, kepastian 100%. Jadi oke nggak sih? Sementara hal yang di pikiran kita itu adalah sesuatu yang cuma bisa diprediksi, ya mungkin 60-70%. Jadi otak kayak ngerasa belum cukup, cari lagi. Terus kamu nambah skenario. Kalau dia balesnya dingin, berarti kan kalau besok bos gue ngomong kayak gini berarti itu kan asumsi bukan fakta. Gitu. Nah, ini tuh sering banget ya Kang Pip, orang tuh melakukan kayak melawan pikiran kayak gitu. Jadi kayak udah jangan mikir kayak gitu. Tapi malah makin keinget gitu. Itu kenapa Kang Pip? Iya, karena pikiran itu tuh kayak notifikasi. Semakin kamu pencet hapus, dia dengan panik gitu, otak sebenarnya ngebaca itu sebagai penting. Jadi secara sederhananya gini, ngusir pikiran dengan emosi kuat, justru malah membuat pikiran kita itu jadi semakin punya tenaga. Makanya saran-saran, udah kosongin pikiran, jangan mikir apa-apa, itu malah bisa bikin sering gagal. Karena otak kita bukan tombol on off, tapi lebih ke volume. Tetap ada suaranya tapi kecilkan. Kalau kamu paksa off, dia malah balik lagi jadi kenceng. Jadi sebenarnya bukan stop total ya Kang, tapi turunin volumenya tuh pelan-pelan ya. Iya betul. Nah udah gitu ada juga yang namanya rumination. Rumination tuh kayak mengunyah pikiran kita sendiri. Pernah dengar nggak ya rumination? Jadi ini bikin candu karena terasa produktif. Kamu ngerasa gue lagi mikir, berarti gue bertanggung jawab. Padahal yang terjadi seringnya kamu lagi nunda rasa yang nggak enak. Misalnya takut ditolak, malu, atau kecewa. Nah, daripada ngerasain emosi itu, otak biasanya lebih milihnya muter skenario supaya kamu merasa sedang mengendalikan, sedang mengontrol. Jadi sebenarnya overthinking itu kadang kamuflase aja gitu ya dari emosi yang sebenarnya kita tuh nggak mau sentuh itu gitu ya Kang Pip ya? Iya, betul. Nah itu dia. Ya. Terus ada juga faktor kebiasaan malam juga nyumbang. Scroll sebelum tidur, ya kebiasaan-kebiasaan itu supaya otak tetap aktif. Minum kopi misalnya sore hari, ya. Kemudian kerja yang mepet banget sama jam tidur. Atau chat yang gantung, oke nanti aku kabarin. Itu kan bikin otak ke-trigger. Benar-benar. Kemudian medsos juga ya, sosial juga. Kita kan sekarang hidup di era perbandingan ya gitu. Kemudian kamu misalnya ngelihat orang lain ya, teman atau siapapun itu yang seolah hidupnya tuh rapi, karirnya naik, relationship-nya manis. Lalu otak kamu malam-malam mulai, gue kurang apa ya? Gue kayak dia ya. Iya. Dan itu sebenarnya biasanya muncul pas lagi sendirian Kang Afif ya. Jadi kayak siang tuh kayak ketutup, kayak banyak distraksi, tapi pas malam tuh kebuka kayak gitu. Iya, betul gitu. Jadi kalau kamu ngerasa overthinking itu jadi kecanduan, rutin seperti itu, sebenarnya bukan karena kamu seneng sama menderitanya, tapi karena loops ini ngasih ilusi aman. Walau capek, ya otak ngerasa seenggaknya gue lagi jaga-jaga. Padahal yang kamu butuhin itu bukan jaga-jaga terus, tapi gimana nih caranya bisa menutup hari dengan lebih sehat, menutup malam dengan
lebih tenang, bisa relax. Oke, iya setuju nih Kang Afri. Jadi sebenarnya kalau aku rangkum dikit nih ya, sebenarnya overthinking itu susah dimatiin karena dia yang menyambung ke emosi dan badannya ya. Terus kita ngejar kepastian yang nggak ada dan makin dilawan malah makin kenceng gitu ya overthinkingnya. Nah ditambah lagi juga kebiasaan malam dan tekanan sosial itu ya yang tadi kata Kang Afri sebutin. Oke, ini aku setuju banget nih Kang Afri ya. Oke, nah habis ini yang paling ditunggu nih Kang Afri ya, kalau misalkan udah kejadian malam gitu ya, kita ngapain yang benar-benar bisa dicoba. Nah, toolkitnya kita bahas di bagian berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di GrafaCast. Oke Kang, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling dicari orang nih. Nah misal nih ya kejadian, otak nih kan udah keburu rame nih gitu ya. Jadi malam-malam nih udah keburu kejadian nih, terus otak tiba-tiba rame. Nah langkah pertama yang realistis itu apa? Selain misalkan kayak yaudah deh kita tidurin aja gitu. Kan itu kan malah makin nyebelin gitu Kang Afif. Iya benar, suruh tidur malah nggak bisa Iya gitu kan. gitu. Ya, dan sebenarnya langkah paling awal tuh bukan hal teknis. Oh caranya gini, bukan. Tapi sikap ke diri sendiri. Jadi kalau teman-teman ngerasain ini, nomor 1 itu harus validasi dulu. Validasi itu jadi kayak misalnya, nggak apa-apa, wajar otak saya rame. Nah, ketika kita validasi itu penting. Ya. Karena kalau kamu mulainya itu dari ngelawan, misalnya, kenapa sih gue kok gini banget? Kenapa sih gue nggak bisa tidur? Itu malah nambah satu emosi lagi, frustasi. Jadi udah mah kebakaran, terus disiram bensin. Wah, semakin panas gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalimat pertama yang bisa kita ucapin itu adalah stop. Tapi gue lagi kebanyakan mikir gitu ya. Ya betul, itu validasi. Jadi kitanya harus nyadar dulu itu. Nah kalau udah itu, baru kita masuk ke langkah yang bisa kamu pakai untuk mengurangi ya overthinking itu tiap malam. Baru nih langkah pertama. Yang pertama itu disebutnya lah parkir pikiran pakai brain dump 5 menit. Caranya simpel. Jadi pikiran kamu diparkir dulu. Ini penting banget. Ya, caranya simpel. Teman-teman di sini ambil kertas atau notes juga boleh. Set timer 5 menit. Kemudian tulis semua yang ada di kepala. Nggak usah rapih, nggak usah kayak diary yang puitis, nggak usah. Poinnya cuma untuk mindahin dari kepala ke kertas. Nah itu adalah yang pertama. Jadi untuk keluarin dulu sampah-sampah yang ada di kepala gitu ya, biar nggak numpuk. Jadi kayak kita keluarin pakai kertas gitu ya. Persis seperti itu. Karena otak itu seneng megang sesuatu kalau dia takut lupa. Sehingga ketika kamu tulis, ya otak itu dapat sinyal tuh. Oke, aman, ini tersimpan. Nah, aman tuh ya. Dan kalau ada satu pikiran yang berulang, tulis berulang juga nggak apa-apa. Biar kelihatan seberapa sering dia muter di kepala kita. Terus kalau misalkan udah ditulis, biasanya tetap ada yang bikin ngejepit nih misalkan nih kayak, aduh besok aku harus ngapain gitu ya. Itu juga suatu ketakutan kayak gitu misalkan, atau gue takut nih sama kejadian ini gitu. Terus itu harus diapain Kak? Iya. Nah, kalau udah tulis kan udah jelas tuh. Masuk ke langkah kedua. Jadi teman-teman bikin 2 kolom. Kolom kiri adalah yang bisa aku lakukan besok. Yang kanan itu adalah yang belum bisa aku kontrol. Jadi kalau ada pikiran tadi ya, aduh takut bos gua kecewa. Nah, di kolom kiri kamu tulis dulu tindakan kecil. Besok jam 10 minta waktu 10 menit ngobrol. Atau revisi satu bagian presentasi. Itu di kirinya. Di kanannya itu adalah reaksi bos sepenuhnya. Nah, itu kan bukan kontrol kamu nggak bisa kontrol. Nah, itu tulis di sini. Gitu. Nah ini enak sih kayak Kak Vivi. Jadi sebenarnya kepalanya tuh nggak campur aduk antara yang bisa dikerjain sama yang cuma jadi ketakutan gitu ya. Betul ya. Jadi overthinking itu sering terjadi karena semuanya disamain jadi tugas. Padahal sebagian itu cuma kayak cuaca. Kita bisa nyiapin payung, tapi kita kan nggak bisa ngatur hujannya kapan. Gitu. Jadi langkah ketiga ini yang bisa bantu badan juga ya Kang ya. Jadi karena tadi kan kayak misalkan teman-teman bilang loopnya tuh nyangkut di badan kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, ada namanya tuh teknik 3, 2, 1 ya, 3, 2, 1 untuk nurunin intensitas. 3 napas pelan, ya 3 napas pelan tuh tarik aja dalam 4 hitungan, tahan 2 detik, terus buang 6. Ya. Bukan buat jadi zen, tenang gitu, tapi minimal untuk ngasih sistem ke tubuh tenang, santai dulu. Nah kurang lebih gitu. Ya, 3. Nah kemudian lalu 2 relax otot.
Mm-mm. Kencengin bahu 5 detik, Mm-mm. lepas. Oke. Cengin, lepas. Atau tapak tangan, ya gitu, itu juga bisa tuh, lepas. Oke. Nah, terakhir satu kalimat grounding. Mm-mm. Kalimat grounding tuh untuk mengasih tahu ke diri sendiri, saat ini aku aman. Ini cuma Oke. pikiran, bukan kejadian. Gitu. Jadi 3, 2, 1. Oke, itu kalimat yang tadi tuh kayak ngajak balik kita ke realita gitu ya Kak. Jadi karena pas overthinking tuh kan rasanya semua kayak beneran kejadian. Padahal belum tentu kejadian, itu hanya cuma kayak ketakutan-ketakutan kita doang ya. Jadi dengan kalimat-kalimat itu bisa jadi ngebalikin kita ke realitanya gitu ya. Iya, betul, Oke. betul. Karena pikiran itu kan kayak meyakinkan banget tuh. Mm-mm. Rasanya kayak meyakinkan, aduh bener nih kejadian gitu. Iya. Jadi kita butuh anchoring, butuh jangkar. Mm-mm. Nah, kita ada lagi nih ya gitu. Mm-mm. Ada lagi nanti yang namanya yang step keempat, Oke. yaitu ritual penutup hari. Jadi banyak orang yang ingin tidur tapi nggak punya transisi. Oh, oke. Nah, teman-teman punya nggak nih ya transisi sebelum tidur, anchoring, jangkar. Iya. Dari kerja, udah gitu scroll, Mm-mm. chat, langsung ke kasur tiduran. Oh iya. Nah, otak itu tuh kalau seperti itu seperti otak tuh belum dikasih tahu bahwa hari ini udah selesai. Oh, oke. Jadi misalkan habis balas email, terus langsung matiin lampu, terus kayak heran kenapa masih kebawa ya gitu ya. Itu mungkin salah satu efeknya gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, Oke. makanya untuk ini teman-teman coba bikin, ada lagi nih teknik namanya wind down. Oke. 20-30 menit. Iya. Nggak harus ribet Mm-mm. ya. Jadi 20-30 menit sebelum tidur tuh mulai ada ritual seperti misalnya kurangin layar, ya, Oke. handphone kurangin gitu. Lampu redupin, Mm-mm. cuci muka pelan, ya, minum air hangat, Mm-mm. dengerin audio yang sama setiap malam. Oke. Ya. Bukan karena audio itu ajaib ya gitu, Mm. tapi karena konsistensi itulah yang membuat otak kita itu belajar pola. Oke. Oh, ini sinyal untuk tidur. Mau ngedengerin audionya, mau klasik boleh, Mm-mm. jazz boleh, mau ngaji boleh, ya, mau suara burung boleh gitu. Nah, tapi itulah yang membuat oke, ini saatnya saya istirahat Istirahat kayak gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya kayak anak kalau di istilahnya tuh kayak anak kecil juga gitu ya. Jadi kayak butuh rutinitas ya Kang Afif ya. Iya, betul gitu. Jadi memang sebenarnya sih semua orang juga kayak gitu ya, semua manusia gitu. Jadi butuh rutinitas supaya tahu, oh ini tuh polanya apa. Iya. Nah, ada lagi nih ya step kelima, yaitu adalah ubah pertanyaannya. Jadi biasanya orang-orang yang overthinking itu Mm-mm. di kepalanya tuh suka ada pertanyaan ya, sering dibuka dengan pertanyaan gimana kalau Nah, gitu, yang ujungnya iya jadi bener. bencana. Iya, Gitu iya, ya. Gimana iya. kalau si bos marah, gimana kalau besok gini, gimana kalau gitu. Mm-mm. Nah, pertanyaan itu ganti. Jadi apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan? Oke. Atau kalau ini terjadi, siapa yang bisa aku hubungi? Hmm. Nah, jadi pertanyaan nih yang ngebikin kamu bergerak, bukan pertanyaan yang bikin kamu semakin tenggelam sama pertanyaan itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya bukan nunggu kepastiannya, tapi kita bikin diri kita tuh lebih siap lagi ya Kang Afif Iya, ya. Jadi betul. tuh oke, ini lebih masuk akal ya Kang Afif ya. Ada lagi tips yang mungkin out of the box, Hmm. ya, mungkin teman-teman juga bisa nyobain, yaitulah coba bikin jadwal sesi overthinking. Oh, Nah, pernah nggak tuh? ada Ya sesi gitu. overthinkingnya gitu ya? Ada, Oke. bikin jadwal sendiri. Ini kedengarannya mungkin lucu ya gitu, tapi ini efektif. Oke. Jadi teman-teman di sini coba kasih slot 10 menit, Hmm. ya, sore juga boleh gitu, misalnya jam 6 sore misalnya. Nah, terus ya udah kayak punya sesi sendiri. Oke. Oke, sini semua kekhawatiran masuk. Hmm. Kamu tulis, kamu pikirin ya, kamu bikin rencana kecil. Jadi ketika malam nantinya ya, kalau pikirannya muncul, kamu bilang, kan udah ada slotnya buat besok sore, bukan sekarang jamnya gitu. Jadi punya agenda seperti itu gitu, ngeset jam itu. Oh, oke. Ini jadi kayak ngeset jam operasional gitu ya, kayak maaf, overthinking sudah tutup. Yes, betul. Jadi sekali lagi ya, otak itu suka selain keamanan, kepastian juga suka sama kebiasaan, Oke. pola yang jelas. Jadi kalau kamu selalu overthinking di kasur, Ya. maka kasur itu akan menjadi kebiasaan tempat mikir. Nah, iya benar. Nah, kita mau balikin nih, bukan kasur itu tempat istirahat kan gitu. Yes, iya. Jadi kalau pikiran datang, kamu acknowledge, parkir, dan balikin pelan-pelan ke ritual tidur. Iya benar-benar. Ini kepake banget sih Kang Afif. Jadi sebenarnya toolkitnya adalah yang pertama itu kayak kita harus validasi dulu gitu ya. Ya, betul. Validasi dulu, terus brain dump 5 menit, Betul. ya kan. Terus tadi kita bikin 2 kolom kontrol gitu ya. Betul.
Terus tadi yang 3, 2, 1 buat badan kayak gitu. Terus ritual penutup hari dan ubah pertanyaan. Dan yang paling unik tadi jadwalin sesi overthinking. Iya. Nah, setelah ini nih aku mau kasih nih fun fact yang bikin teman-teman semua makin paham kenapa malam tuh rasanya tuh selalu lebih drama gitu Kak Alfi ya. Nah, kenapa tuh? Iya, oke. Nah, makanya teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Nah, teman-teman, ini aku punya fun fact menarik. Nah, jadi malam hari itu sebenarnya memang bikin pikiran kita tuh lebih negatif gitu dan lebih meyakinkan. Jadi hal yang siangnya kamu anggap yaudah ini tuh sebenarnya udah beres kayak gitu. Nah, malamnya itu tuh bisa berubah jadi hidup gue hancur. Padahal sebenarnya faktanya tuh sama-sama aja gitu. Gak ada Iya. yang berubah kayak gitu. Betul banget. Dan ini sering kejadian ya, itu sehari-hari seperti itu. Nah, ini penjelasannya penjelasan ringannya kayak gini nih misalkan Kak Alfi ya. Jadi energi mental kita tuh kan ada batasnya. Nah, malam tuh kan baterai kita tuh kayak udah low kayak gitu. Jadi kemampuan kita buat menyaring pikiran, milih mana yang penting dan mana yang cuma ketakutan, itu tuh ikut melemah juga. Nah, makanya overthinking terasa lebih kenceng dan lebih benar tuh pada malam hari kayak gitu. Iya, jadi kalau secara psikologis mah kontrol dirinya itu memang sedang nurun ketika kita lagi lelah ya gitu. Yes, Gitu. Jadi bias negatif itu jadi gampang masuk. Gitu. Iya benar-benar. Ini juga nyambung banget nih sama hal yang sering dibahas di psikologi tidur dan ritme tubuh Kang Afif. Jadi mood dan kemampuan mikir jernih itu ada jamnya ternyata. Jadi bukan berarti hidup teman-teman semua itu mendadak memburuk di jam 12 malam kayak gitu ya. Nah, bisa jadi jam segitu tuh emang otaknya tuh lagi rawan salah fokus ke hal yang menakutkan. Iya, makanya biasa sih aku suka nyaranin tuh jangan ngambil keputusan besar tengah malam. Nah, betul. Jangan mutusin putus. Jangan kirim chat panjang. Jangan bikin kesimpulan hidup, catat aja dulu. Tidur, udah gitu tidur. Ya, tenang, relax. Besok pagi lihat lagi. Biasanya intensitasnya nurun. Dan kamu bisa jadi lebih jernih mikirnya, ya makanya kepala yang jernih. Iya benar nih Kak Vina, itu dia nih. Jadi kalau misalkan malam kerasa semua tuh terasa berat, sebenarnya itu bisa biasanya itu bukan kebenaran kayak gitu. Tapi sebenarnya itu memang jam rawan otak kita aja kayak gitu. Oke, makasih banyak nih Kang Afif ya. Nah, untuk teman-teman semua, jadi malam remeh itu sebenarnya wajar ya, karena distraksi turun dan pikiran tuh ketahan gitu. Dan pikiran tuh ketahan naik kayak gitu. Nah, overthinking makin kenceng juga karena menyangkut ke emosi dan badan ya Kang Afif ya. Dan plus kita juga ngejar kepastian yang sebenarnya itu tuh nggak ada kayak gitu. Nah, tapi kamu punya pegangan untuk dari episode ini ya. Jadi kayak teman-teman bisa lakukan untuk brain dump yang tadi ya, 2 kolom kontrol, terus 3, 2, 1 dan ritual penutup hari sampai jadwal overthinking. Nah, coba untuk teman-teman nih, aku mau tanya nih, paling sering overthinking soal apa nih pas malam? Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ya dan teman-teman semua, untuk informasi nih, kalau misalnya teman-teman mau tahu gambaran diri teman-teman seperti apa, apa kelebihannya, apa kelemahannya, ya ada konflik atau tidak, ya, itu bisa dites. Caranya gampang sekali, nulis, nanti udah gitu tulisannya dikirim, nanti kita bantu analisa. Nah, itu caranya kunjungi aja di grafologiindonesia.com/tes grafologi. Yes, nah ini linknya udah kita siapin di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa cek aja langsung di deskripsi. Bahkan kalau misalnya mau belajar juga bisa ya. Iya, di mana kamu belajar itu, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih gimana caranya ya, saya pengen belajar aja, itu bisa. Dan ini gratis ya, di grafologiindonesia.com/gratis. Oke, nah ini linknya juga udah disiapin ya di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek aja di deskripsi. Oke, kalau kayak gitu teman-teman semua jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan sampai jumpa ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.